Langsung bergabung bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Kami ingin tahu secara persis bagaimana kronologi yang Ustadz Abdul Somad tadi sebutkan. Bukan ditolak, tapi sesungguhnya dideportasi. Meskipun tadi dari Pak Dubes sudah menjelaskan secara lengkap. Silakan Ustadz Abdul Somad untuk menjelaskan secara terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati host beserta seluruh narasumber yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya naik feri sampai ke Tanah Merah pada pukul 14.30 waktu Singapura. Jam saya masih jam Indonesia, jam 13.30. Kemudian kami pun masuk ke dalam 3 antrian. Saya semuanya berjumlah 7 orang. Saya paling pinggir kanan. Lalu kemudian sahabat saya dengan istrinya dengan 2 anaknya 4 orang lewat. Dengan scan paspor dan cap 2 jempol dia sudah lewat, sudah keluar. Lalu mengambil koper, disusul oleh anak dan istri saya juga lewat. Mereka sama-sama mengambil koper dan mereka menunggu saya. Jarak dari saya ke mereka itu lebih kurang 20 meter. Lalu kemudian mereka menunggu saya dan saya pun juga demikian. Setelah scan paspor, kemudian cap jempol, dan saya akan berjalan menuju mereka, barulah kemudian saya ditarik. Itu bisa dilihat di kamera CCTV imigrasi. Bisa dicek dari jam 14.40 sampai jam 18.30. Jam 14.30 sampai jam 18.30. Selama 4 jam di sana apa saja kegiatan kami, karena banyak sekali kamera CCTV-nya. Jadi bahwa kami sudah lewat, sudah masuk. Seandainya itu keluarga saya, anak istri dan sahabat saya itu pergi, itu sudah ke hotel, sudah kemana-mana. Sesuai dengan rencana perjalanan, akan menuju hotel, akan ke Masjid Sultan, akan menginap, jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena hanya 1 malam saja. Jadi kalau dikatakan apakah deportasi atau tidak dapat izin masuk, saya katakan sudah masuk. Lalu kemudian tentang kenapa tidak bisa berkomunikasi selama saya tertahan. Karena di situ no phone, no picture, no camera. Ada 3 tulisan yang tidak bisa digunakan alat komunikasi sama sekali. Jangankan untuk menggunakan alat komunikasi, saya membawa tas istri saya. Karena istri saya menggendong anak saya bawa tasnya. Di dalam itu alat-alat bayi. Saya katakan ini tas saya ini mau saya kasih ke istri saya. Dia tidak kasih. Jadi itu tas tetap bersama saya. Lalu kemudian setelah saya duduk, datang seseorang dari imigrasi, dia tanya, "Where is your bag?" "My bag over there." Bag saya di sana. Lalu dia tanya, this bag my wife's bag. Ini istri saya punya, alat-alat bayi. Lalu kemudian dia datangi, setelah mereka di sana 1 jam lebih kurang. Karena mereka tinggal menunggu saya. Artinya keluarga rombongan ini sudah masuk selama 1 jam di Singapura. Sudah dapat izin masuk. Barulah mereka ini datang menjemput, ditariknya semua, masuk lagi, dipisah. Saya di ruangan yang kecil, 6 keluarga ini berada di ruang yang besar. Lalu kemudian akhirnya kami setelah beberapa saat disatukan lagi, barulah pulang dengan feri terakhir. Ini tentang mengapa tidak menghubungi. Kenapa saya tidak menghubungi MUIS? Karena kedatangan saya bukan untuk tablik akbar, bukan untuk pengajian. Saya hanya datang untuk jalan-jalan liburan 2 hari, karena kebetulan holiday. Dan inilah masanya, dan saya pernah ke Singapura pada tahun 2012, pada tahun 2017 sebelum ke Mesir, saya masuk Singapura. Tentang masalah saya ketua HTI Pekanbaru, itu dulu sudah diklarifikasi bahwa itu berita hoax. Jadi sangat disayangkan orang kenapa bisa menelan berita mentah-mentah. Saya tidak terikat terafiliasi dengan HTI, dengan aliran-aliran apapun. Saya murni Muslim scholar. Saya sarjana Muslim, pendidik, pengajar, dosen, visiting profesor, pimpinan tahfiz Quran.
Ini 3 poin yang perlu saya klarifikasi, saya jelaskan. Ada pun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai negara yang bertetangga, yang berdekatan, saya masuk ke Malaysia setahun 2 kali. Saya ke Brunei Darussalam memang saya tercatat sebagai visiting professor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Jadi Brunei Darussalam sebagai bagian satu, Singapura sebagai bagian dari satu rumpun, kita perlu menjelaskan kedudukan kita ini sebagai orang yang dekat bertetangga sebagai satu rumpun. Ini perlu dijelaskan. Kemudian kedaulatan negara, bahwa mereka punya hak untuk menerima atau menolak, tapi kita juga punya harga diri, punya kedaulatan untuk menjelaskan, untuk meminta penjelasan. Saya pernah dideportasi di Timor Leste. Saya sudah punya program perjalanan akan ketemu dengan uskup, akan ketemu dengan Pak Sanana Gusmau. Sudah disepakati 3 programnya. Tabligh Akbar, setelah itu saya masuk NTT pada 2018 akhir. Lalu kemudian saya tidak masuk. Saya tanya orang imigrasi, kenapa saya tidak diizinkan masuk? Katanya karena kami mendapatkan kiriman. Kenapa tidak dikasih tahu beberapa hari yang lalu sebelum saya datang? Kata mereka kirimannya sejam yang lalu dari Jakarta bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas, saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Lalu kemudian semua tim saya masuk. Mereka melanjutkan program membagi makanan kepada du'afa di Timor Leste, kaum muslimin minoritas, diteruskan ke NTT. Lalu kemudian saya pernah mau masuk Belanda. Saya tanya, saya selalu ingin bertanya apa sebabnya. Mereka tunjukkan, karena katanya saya pernah memberikan ceramah di Amsterdam dan diusir. Sedangkan itu kunjungan pertama saya. Ini saya bilang kunjungan pertama. Dari mana mungkin dapat gambar saya pernah memberikan seminar di Amsterdam. Mereka dapat kiriman saya memberikan seminar di Amsterdam. Jadi mereka dapat masuk. Atau saran, saya berharap kepada Pak Abdul Somad dan kita semua bersabar dalam menghadapi ini. Di sini saya perlu ingatkan, ini berartinya Allah sedang mau atau ingin mendewasakan diri Pak Abdul Somad supaya dia akan sabar, banyak-banyak tadabur diri. Katakanlah kita ya, kalau kita sedang bertamu ke rumah seseorang, orang-orang itu menolak kehadiran kita karena dia beranggapan bahwa kita tidak nyaman buatnya. Kita jangan bersedih hati. Kita harus banyak tadabur atau kita banyak buat renungan. Rupanya banyak orang yang tak suka dengan aku. Selama ini aku menyangka aku ini orang baik. Orang suka semua dengan aku. Ternyata ada sebagian orang yang tak suka dengan aku. Kita banyak-banyak buat renungan di situ. Bukan untuk Pak Abdul Somad saja, untuk kita semua. Kalau terjadi seperti ini merupakan suatu pelajaran yang baik. Kita ingin didewasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita marah-marah atau apapun. Kita harus sabar menerima kenyataannya. Memang kita kalau masalah ilmu itu gampang. Tapi bagaimana pemahaman ilmu tersebut? Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu dalam diri kita? Nah, di sini untuk kita maklumi, banyak-banyaklah Pak Somad ya. Bersabar menerima kenyataan ini. Karena Allah ingin menguji Pak Ustaz.